Setelah saya membaca pidato Ki Hajar Dewantara dan menonton video mengkritisi tulisan teks pidato Ki Hajar Dewantara pada penganugerahan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November tahun 1956. Lahirnya suatu sistem kegiatan pendidikan bukanlah hasil dari suatu perencanaan menyeluruh, melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis perkembangan zaman. Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh rakyatnya. Sejarah pendidikan di masa lampau dapat melahirkan cendekiawan yang mengagas dasar dan nasionalisme Indonesia. Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya bahwa kita bangsa Indonesia sudah terlanjur terbiasa dengan sistem pendidikan Barat. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Barat sebenarnya tidak cocok dengan kita. Pada zaman beralihnya VOC menjadi pemerintah Hindia Belanda berusaha menata penduduk Indonesia untuk masuk dalam sistem pendidikan Barat. Tidak semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak kolonial Belanda, namun pendidikan bagi anak Indonesia tidak diabaikan sepenuhnya. Ada beberapa sekolah kabupaten hanya untuk mendidik calon pegawai dengan maksud pemerintah Belanda mendirikan sekolah tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat tapi melatih beberapa orang bagi perusahaan. Jadi tujuan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu hanya diarahkan kepada pendidikan pegawai, bukan membentuk sistem pendidikan nasional. Kebijakan di bidang pendidikan pada akhirnya membawa dampak kontraproduktif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Karena dengan munculnya kelompok terdidik di Indonesia ternyata menjadi faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Adanya sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan Barat mengunggah rasa empati dengan melihat penderitaan pada rakyat kecil dan meningkatnya kesadaran politik orang-orang terpelajaran. Akhirnya membangkitkan harapan seorang elit Indonesia akan muncul untuk memimpin gerakan ini. Pada tahun 1922 sudah memasuki zaman bangkitnya jiwa merdeka. Muncullah sebuah cita baru bagi bangsa Indonesia di mana kesadaran kultural kebangkitan politik sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa itu pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Taman Siswa di Yogyakarta. Perguruan tersebut telah tersebar di berbagai daerah Indonesia dan tidak mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Kemunculan Taman Siswa merupakan sebuah kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa luar. Apakah pendidikan Indonesia sudah merdeka? Pendidikan pada zaman kolonial dibatasi oleh kekuasaan dan diskriminasi yang dimana berhak untuk bersekolah adalah golongan tertentu. Sementara zaman sekarang semua warga Indonesia berhak mengenyam pendidikan. Lalu pada zaman kolonial pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Hindia Belanda. Pihak Belanda mendidik para calon pegawai dan pekerja untuk diberi keterampilan yang cukup namun dengan upah yang rendah. Namun saat ini tujuan pendidikan adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan saat ini fokus peningkatan keterampilan kecerdasan dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Pada zaman kolonial tenaga pendidik berangkat dari hasrat dalam diri untuk melayani, sedangkan pada zaman ini perekrutan guru diatur dan disesuaikan dengan kualifikasi kebutuhan lembaga.